warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnifa Mahmud dari kelas C PG PAUD 2019. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi jaringan pada tubuh manusia. Pada bab ini, saya akan membahas beberapa bagian, yaitu yang pertama pengantar tentang bab ini, yang kedua konsep materi, yang ketiga ilmu dan studi tentang jaringan, yang keempat jenis-jenis jaringan pada manusia, serta yang kelima diagnosis kerusakan pada jaringan manusia. Baik, kita akan menuju pada pembahasan yang pertama, yaitu pengantar bab ini. Pembahasan pada bab jaringan tubuh manusia menguraikan tentang konsep bahwa tubuh manusia tersusun oleh beberapa jaringan, dan pada kajian ini juga membahas tentang ilmu dan studi tentang jaringan, serta menguraikan jenis dan fungsi-fungsi jaringan tubuh manusia dan kelainan pada jaringan manusia. Materi yang kedua itu konsep. Jaringan dalam biologi adalah sekumpulan serta memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan-jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk fungsi fisiologi yang sama, membentuk organ. Jaringan dipelajari dalam cabang biologi yang dinamakan histologi, yang dimana histologi menurut Ross pada tahun 2006 adalah ilmu yang mengkaji tentang mikroanatomi yang berhubungan dengan struktur dan fungsi bagi tubuh manusia. Nah, yang ketiga, ilmu dan studi tentang jaringan. Histologi atau biasa disebut sebagai ilmu anatomi mikrofis adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis, dan merupakan salah satu dari cabang biologi. Histologi sangat terkait dengan biologi sel atau sitologi dan anatomi, serta membentuk dasar struktur untuk memahami fungsi-fungsi dan merupakan persiapan untuk mempelajari struktur dan fungsi abnormal yang dikaji dalam ilmu patologi. Adapun yang merintis pertama kali ilmu tentang jaringan ini adalah Marcello Malpighi pada tahun 1628 sampai 1694, yang dikenal sebagai Bapak Fisiologi dan Embriologi. Yang keempat, jenis-jenis jaringan pada manusia, yaitu ada 4 kelompok jaringan dasar yang membentuk tubuh, yaitu satu, jaringan epithelium, yang dimana jaringan disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit, yang berfungsi untuk melindungi organ yang dilapisinya sebagai organ sekresi dan penyerapan. Yang kedua, jaringan ikat, yaitu kumpulan sel yang tidak terkumpul terlalu rapat. Jaringan ini banyak ditemukan pada organ manusia yang memiliki fungsi sebagai pengikat, penyokong, dan penambat. Adapun struktur penyusun jaringan ikat pada sel-selnya, yaitu fibrolas, makrofag, sel tiang, sel lemak, sel plasma. Jaringan ikat juga memiliki jenis-jenis, yaitu jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, jaringan ikat penyokong, jaringan ikat rawan, dan jaringan tulang keras. Yang ketiga, jaringan otot, yaitu sekumpulan sel otot yang berfungsi melakukan gerak pada berbagai bagian tubuh, yang dimana di dalamnya terdapat protein kontraktil yang membuat otot dapat berkontraksi. Adapun jenisnya yaitu jaringan otot volunter dan jaringan otot involunter. Yang keempat, jaringan saraf, yaitu jaringan yang terdiri dari serabut dengan berbagai kandungan sebagai penghantar impuls dari reseptor saraf pusat dan kembali pada efektor. Yang bagian kelima, diagnosis kerusakan jaringan manusia, yaitu histopatologi, adalah cabang biologi yang mempelajari kondisi dan fungsi jaringan dalam hubungannya dengan penyakit. Histopatologi ini sangat penting dalam kaitannya dengan diagnosis penyakit karena merupakan salah satu pertimbangan dalam penegakan diagnosis, yaitu melalui hasil pengamatan terhadap jaringan yang diduga terganggu. Pengamatan ini biasa dilakukan dengan membandingkan kondisi sehat terhadap jaringan sampel, sehingga dapat diketahui apakah suatu penyakit diduga benar-benar menyerang atau tidak. Dan ini juga
Dan adapun contohnya yaitu mengagnosis pada penyakit kanker. Ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.